Ketemu lagi di Hot Room. Ada pertanyaan lagi. Ini sudah menjelang jam 10 malam, kok Hotman tetap segar? Padahal tadi siang juga syuting juga di TV lain, ada rapat sampai 3. Lagi-lagi jawabannya adalah kopi luwak hitam premium. Sangat aman di lambung. Lihat nih gua nih. KTP udah parah, umurnya udah tua, tapi fisiknya umur 30 ada. Oke? Kopi luwak hitam premium. Jadi gimana, Dek, nasibmu? Saya udah cerita sama kamu, kalau saya masuk IPB Bogor, pasti kau nggak akan lihat lagi di TikTok dan di TV gaya seorang laki-laki Hotman Paris. Kadang-kadang nasib itu hanya Tuhan yang tahu. Ya, dulu saya juga testing ITB, Institut Teknologi Bandung, gara-gara semua orang kalau jadi kontraktor itu kaya. Boro-boro cara ngisi tesnya aja gua nggak tahu. Tapi saya lebih kaya sekarang daripada insinyur. Dan asprinya cantik-cantik. Sekarang Anda mau jadi apa? Gagal masuk jalur prestasi. Untuk rencana sekarang saya sedang menyiapkan diri untuk tes selanjutnya itu UTBK. Tes yang UTBK untuk tes masuk ya. Anda yakin bisa lolos? Untuk yakin insya Allah bisa lolos. Ya, bisa nggak sekaligus masuk tes, masuk juga jalur mandiri gitu loh. Jadi 2 bisa. Untuk jalur tes dan mandiri itu berbeda. Jadi setelah jalur tes UTBK itu baru nanti dibuka untuk jalur mandiri. Oh, bisa 2 kali ikut. Bisa. Tapi jalur mandiri perlu hepeng. Ya. Ya kan? Perlu sumbangan kan? Betul. Begitu. Jadi tahu Mas, memang kalau mau jadi apa? Saya ingin mengambil film dan broadcast. Hah? Film dan broadcast. Lu mau jadi produser? Iya, betul. Hah? Betul. Kenapa lu? Karena punya ketertarikan dalam bidang videografi. Bilang aja lu mau pengen kenal sama artis-artis cantik. Gimana Ibu? Selanjutnya apa? Anak Ibu gimana jadinya? Untuk anak saya sih alhamdulillah Bang sampai sejauh ini sudah bisa move on ya, walaupun sempat sempat down gitu. Jadi saat ini yang saya perjuangkan bukan lagi untuk anak saya supaya lolos ini lagi Bang, tapi efek jera untuk sekolah yang lalai ini seperti apa? Saya setuju dengan Pak Cecep tadi bilang komite sekolah di sini harusnya bisa membantu untuk mengontrol. Kepala sekolah juga bukan hanya percaya dengan operator ini, karena yang saya dengar Pak, operator itu cuma 1 di sekolah ya. Operator cuma 1? Iya. Sedangkan murid ada berapa ratus yang harus dia input? 137. Awalnya itu 158. Ya. Lalu banyak yang mengundurkan diri, berkurang menjadi 137. Ya. Dan yang sangat mengagetkan, begitu kemarin ada perpanjangan Bang, itu yang lolos hanya 16 siswa. Ini sangat-sangat mengagetkan dan pihak maksudnya sekolah... 16 siswa yang lolos masuk? Iya. Dari sekian ribu? Enggak, dari 137 siswa berprestasi di sekolah kami. Ya. Jadi hanya lolos di 16 orang ini Bang. Tapi kita nggak tahu kriteria mereka bisa masuk ini apa. Kenapa hanya 16? Hanya dibilang bahwa data sudah lengkap. Sisanya sudah nggak mungkin didaftar lagi ya? Tidak. Sudah ini tidak? Menurut pihak sekolah dan helpdesk panitia ya Bang gitu. Nah ini yang akan kita perjuangkan. Jadi mau perjuangkan kita... sudah selesai. Anak Ibu sudah lulus, mau perjuangkan apa lagi? Di sini Bang. Hah? Di sini. Mungkin... Ya maksudnya anak Ibu kan sudah selesai, udah gagal masuk jalur prestasi. Ada Bang. Ibu berjuang untuk orang lain? Iya, masih ada teman-teman saya, di sini juga saya bawa beberapa wali murid yang masih berharap bahwa ada kesempatan SNBP ini bisa terbuka lagi, memberi kesempatan buat kita. Ya, Pak DPR kita. Halo Pak DPR. Ya, ini banyak di sini orang tua murid yang datang ke Metro TV untuk berjuang. Ini kan sebenarnya tugas Bapak sebagai wakil rakyat. Apa masih bisa dibuka nggak? Buka Pak. Masih bisa nggak dibuka jalur prestasi ini? Ya, kalau pertanyaannya masih bisa dibuka atau tidak itu kan wewenang penuh panitia. Nah, kami kemarin waktu ada persoalan ini langsung meminta kepada panitia, meminta langsung kepada Pak Menteri untuk diberikan kesempatan kedua bagi sekolah-sekolah kita yang hari ini belum menuntaskan input data melalui PDSS tersebut. Nah, sekarang kalau kesempatan kedua itu sudah diberikan, kemudian masih juga ada sekolah kita yang belum menuntaskan data siswa-siswi kita yang di PDSS, ya maka itu murni kelalaian dari pihak sekolah.
Nah, saya berharap nanti ke depan jangan sampai lagi terjadi hal-hal seperti ini. Kami di Komisi 10 dalam hal pengawasan, kami tidak akan tinggal diam tentunya agar persoalan-persoalan ini tidak muncul. Tetapi kami juga berharap kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan untuk betul-betul mengawal sekolah-sekolah kita yang sedang melaksanakan proses penginputan PDSS agar siswa-siswi kita yang seharusnya berkesempatan untuk masuk ke dalam proses seleksi SNBP ini tidak terkubur cita-citanya hanya gara-gara kelalaian sekolah tersebut. Reward and punishment harus dilakukan, Bang. Artinya bagi sekolah-sekolah yang hari ini telah mengakibatkan kegagalan siswa-siswi kita masuk ke dalam seleksi SNBP ini, ya tentu kami serahkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, ya tentu untuk mengevaluasi kepala sekolahnya, kemudian seluruh yang terlibat di dalam sistem SNBP ini, terutama di sekolah tersebut. Nah, kita tahu bahwa Presiden Prabowo itu sangat perhatian terhadap dunia pendidikan kita, Bang Hotman. Sehingga tidak mungkinlah pemerintah hari ini membiarkan anak bangsa kita terkubur cita-citanya hanya gara-gara sistem yang tidak benar. Tetapi kami di Komisi 10 sudah mengecek bahwa PDSS ini berjalan apa adanya. Berjalan apa adanya ya karena terbukti 21.414 sekolah sudah berhasil masuk ke dalam sistem tersebut. Nah sekarang kalau misalnya mau dibuka terus kapan habisnya? Bagaimana perasaan sekolah-sekolah yang 21.000 itu kalau ternyata sistem ini dibuka hanya gara-gara kepentingan dari sekolah-sekolah yang terus terlambat menginput atau mengupload data siswa-siswi kita seperti itu. Apa sanksi yang tepat untuk kepala sekolah yang menghancurkan mimpi para siswa berprestasi masuk universitas negeri? Apa sanksi yang pantas? Ya, jadi gini, Bang. Kewenangan itu ada di pemerintah daerah. Memutasi kepala sekolah atau mendowngrade dari kepala sekolah menjadi guru biasa itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Ya tentu kami mendorong dilakukannya evaluasi secara menyeluruh terhadap sekolah-sekolah yang hari ini telah menguburkan harapan dari siswa-siswi kita untuk masuk ke dalam proses seleksi SNBP ini. Tentu ya sanksinya kami serahkan kepada pemerintah daerah karena sudah terbukti hari ini bahwa kepala sekolah lalai, pihak sekolah dianggap tidak benar melaksanakan tugasnya sehingga masih ada siswa-siswi kita yang tidak masuk ke dalam SNBP yang seharusnya mereka eligible masuk ke dalam SNBP tersebut seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Gimana Pak Cecep? Apa sanksi yang tepat untuk para kepala sekolah ini? Ya jika memang itu kelalaian, betul tadi ya sanksinya ada di pemerintah daerah. Apakah itu sanksinya masuk kategori misalnya ya ringan, pelanggaran sedang, ringan, serius? Atau ya serius berat itu dilihat dari kasus per kasus tentu ya. Kalau itu pelanggarannya termasuk misalnya berat ya dan itu bisa dikategorikan berat misalnya, maka dia bisa saja sanksi itu bisa kepala sekolahnya bisa diganti, Bang. Ya. Bisa diganti ya atau dinonaktifkan lah untuk sementara. Tapi sebelum itu tentu harus dilihat dulu ya dilakukan apa yang disebut dengan investigasi. Sebetulnya kesalahannya ada di mana? Saya tetap ya merespon Ibu Rizka dan kawan-kawannya ini kalau bisa sehari dua hari bisa nggak dibuka lagi sekarang? Itu masih memungkinkan nggak dari sekian ribu yang tadi belum masuk misalnya siswa? Tapi sudah ditutup sama pusat. Itu kan oleh kita juga bisa dibuka juga. Ya kalau Pak ada DPR persoalan itu gitu. Diperjuangkan Pak DPR, oleh mungkin DPR. nggak dibuka sekali lagi. Pak Jadi saya tadi sudah komunikasi dengan ketua panitia langsung, Bang. Ketua panitia SNBP ini. Jadi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, jadi saya sudah komunikasi langsung untuk meminta membuka kembali. Namun ya tentu panitia memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu juga agar ke depan ketika ada audit dan sebagainya mereka tidak dipersalahkan. Ya tetapi usaha itu tetap kami lakukan. Dan hari ini di Komisi 10 sedang memetakan betul sekolah-sekolah yang masuk ke dalam kategori sekolah yang tidak mampu menuntaskan PDSS ini, Bang. Untuk tahun ini masih ada kemungkinan sudah tertutup rapat? Kalau dari bahasa panitia sudah tertutup, Bang. Nah, sebaiknya bagi siswa-siswi kita yang tidak masuk ke dalam
proses seleksi SNBP, mempersiapkan diri untuk melalui seleksi nasional berbasis tes seperti yang disampaikan oleh adik kita tadi itu, Bang. Kemudian mandiri juga masih ada kesempatan. Ya gimana Bu, sudah tertutup? Ada bawa berapa orang temannya di sini, orang tua murid? Ada 4 orang yang saya Ada 4 bawa. orang, sudah dijawab tadi oleh wakil rakyat kita, katanya ketua panitia di pusat sudah mengatakan sudah tertutup untuk pendaftaran baru jalur prestasi. Baik, itu kita juga sudah tahu gitu ya Bang, Ya. bahwa kemungkinannya sangat tipis sekali. Katanya sudah tertutup, nggak Iya, ada lagi kemungkinan. tidak ada kemungkinan lagi Ya. seperti itu. Namun apakah sekolah ini hanya sampai di sini aja gitu loh Bang? Yang seperti yang kita alami, kita dibikinkan grup khusus wali murid eligible, itu sekolah tidak merespon. Mengapa hanya Aduh, 16? dong sekolahnya. Nah, mengapa ini? Ini wali murid sudah rame di grup, tapi tidak ada respon apapun dari sekolah, hanya bilang masih Nggak mengupayakan. ada respon sama sekali dari kepala sekolah. Respon kepala sekolah cuma sekali dibilang akan mengupayakan. Mengupayakannya seperti apa? Kalau saya hari ini dengar sendiri bahwa sudah benar-benar tertutup. Sudah. Kasihan Bang, anak-anak ini mungkin tidak semua ya, tapi beberapa yang saya tahu ada yang down. Bahkan saya bawa salah satu Ya. wali murid di sini yang anaknya sampai sedang bawa motor jatuh karena memikirkan SNBP yang tidak lolos. Ini anak-anak berprestasi Bang, nasibnya seperti ini hanya karena kelalaian pihak sekolah. Jadi sudah dijawab oleh anggota DPR kita bahwa sudah tertutup, jadi hanya ada 2 jalur lagi, yaitu jalur testing sama jalur mandiri. Ya, oke, kita istirahat lagi, ketemu lagi di hot room.